Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Terima kasih sudah nonton video saya teman-teman. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, pada video kali ini saya mau membahas tentang video yang akhir-akhir ini baru viral ya, yaitu frugal living. Dan ada salah satu statement dari salah satu ibu rumah tangga yang menyatakan kalau dengan gaji 3 jutaan beliau bisa menabung, bisa membeli mobil dan membeli ini itu karena telah menerapkan frugal living. Nah, saya mau mempelajari lebih dalam lagi, mau membaca-baca situs yang emang mempelajari tentang frugal living. Nah, ini setelah saya mempelajarinya, setelah saya menganalisa apa sih frugal living itu. Frugal living adalah gaya hidup seseorang yang lebih menekankan kesadarannya saat akan menggunakan uangnya tanpa mengesampingkan nilai pakai dari suatu barang tersebut ya teman-teman. Sehingga yang menerapkan frugal living ini biasanya bisa lebih fokus pada prioritas keuangan dan mampu mengatur pengeluaran. Frugal living ini juga bisa disebut merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan ya teman-teman. Sehingga yang melakukan atau yang menerapkan frugal living ini biasanya hidupnya sangat sederhana, minimalis, tidak neko-neko. Karena mereka sudah mempertimbangkan benar-benar akan dibuat apa sih uangnya saat ia ingin mengeluarkannya. Nah, selain itu dia juga sudah memikirkan tabungan di masa depan ya, karena mereka prinsipnya itu bagaimana caranya kita bisa hidup lebih baik di masa depan. Selain berhemat juga harus menabung. Nah, caranya seperti apa? Dengan menerapkan frugal living ini salah satunya ya teman-teman, karena itu bisa membantu kehidupan kita di masa depan saat kita emang ada keperluan, ada kebutuhan yang mendadak, atau saat kita sedang lagi ada masalah dengan keuangan. Nah, selanjutnya, terkadang gaya hidup seperti ini juga kerap dicap pelit ya oleh sebagian orang, padahal keduanya sangat berbeda teman-teman. Nah, apa sih perbedaan antara frugal living sama pelit? Di sini saya mau sedikit membuka mata hati saya juga, pikiran saya juga. Kalau frugal living ini adalah yang pertama, dia lebih mempertimbangkan kualitas barang yang saat akan dibeli yang emang sudah benar-benar dibutuhkan ya teman-teman. Jadi yang melakukan frugal living ini dia tuh lebih baik membeli barang yang lumayan mahal sedikit tapi akan bisa digunakan dalam waktu jangka lama, awet, dan tidak akan mudah rusak. Terus yang kedua, frugal living ini mereka biasanya tidak bisa memenuhi keinginan karena benar-benar membatasi pemborosan untuk visi misi yang pasti untuk kehidupan di masa depannya nanti. Terus yang ketiga, frugal living ini biasanya juga dapat memberi manfaat kepada orang lain ya, karena ia bisa mengukur pengeluarannya yang bertujuan untuk apa, sehingga tidak akan sayang mengeluarkan uangnya nantinya saat emang orang lain perlu. Sedangkan kalau pelit, orang pelit itu yang pertama biasanya ia lebih mempertimbangkan pembelian barang yang murah padahal barang tersebut punya kualitas yang buruk. Soalnya orang pelit biasanya seringkali takut membeli sesuatu yang akan berimbas pada uangnya. Nah, akhirnya memilih yang murah aja. Terus yang kedua, orang pelit biasanya tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena saat mau mengeluarkan uangnya pasti takut uangnya habis, pasti berpikiran gimana tentang uangnya. Terus yang ketiga, orang pelit itu bisa merugikan orang lain ya teman-teman, karena mereka hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Sehingga supaya uangnya bisa tetap terjaga, orang pelit ini akan malas untuk mengeluarkan dana yang bisa dianggap mengancam uangnya, sekalipun itu untuk keperluan bersama. Tapi kalau misal dia mau berfoya-foya untuk dirinya sendiri, biasanya orang pelit ini is okay. Jadi emang orang pelit ini serakah ya, dia tidak mau mengeluarkan uang untuk bersama, tapi kalau ada orang lain yang mengeluarkan uang untuk dirinya pasti dia mau.
Beda banget ya teman-teman sama frugal living. Nah, selanjutnya di sini saya ada tips cara menerapkan frugal living untuk kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Yang pertama ialah membuat budget pengeluaran. Ini untuk pengeluaran sehari-hari, untuk kebutuhan apapun harus ada budgetnya ya teman-teman. Saat kita sudah punya pendapatan, saat kita sudah diberi uang bulanan sama suami. Terus yang kedua, belanja di pasar tradisional, karena di pasar tradisional ini pasti harganya lebih murah, tidak dikenakan pajak, dan biasanya itu lebih banyak, lebih sering dijumpai ya teman-teman, sehingga pasti lebih dekat dari rumah. Oleh sebab itu bisa membuat kita lebih hemat ya transportasinya, terus tenaganya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, manfaatkan diskon jika memang perlu membeli di pasar modern atau all shop atau swalayan gitu ya teman-teman, karena diskon ini tidak pasti tiap hari ada, sehingga kalau di pasar tradisional tidak ada dan harus beli di pasar modern, tunggulah diskon, tunggulah tanggal-tanggal tertentu saat ada diskon, saat ada promo, biasanya ada pengumuman gitu ya teman-teman, ada iklan juga. Jadi kalau emang kita tidak ada keperluan untuk membeli barang, jangan setiap hari kita melihat marketplace atau kita mendatangi mall ya teman-teman, karena takut nanti kita akan khilaf dan itu akan menimbulkan pengeluaran kita bertambah. Terus yang keempat, tidak perlu mengikuti tren ya teman-teman, karena tren itu pasti setiap hari ada yang baru, ada yang trending, sehingga hiduplah sesuai kebutuhan, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan melulu karena tren kita harus bisa sama seperti itu, nantinya malah akan bisa menyusahkan kita di kemudian hari. Nah, yang kelima, beli barang yang kualitasnya bagus sehingga umurnya bisa lebih panjang, bisa lebih awet ya, meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi is okay. Nah, selain itu kita juga harus merawatnya ya, harus menyayangi barang yang sudah kita beli, harus menyayangi apapun itu yang kita milikin. Nah, lalu yang keenam, upgrade pola pikir. Bikinlah sesuatu yang baru, bikinlah sesuatu sendiri, bisa masak sendiri ya masak sendiri. Kalau bosan dengan masakan yang ini, bikinlah yang itu. Kalau bisa membuat hiasan yang bagus, yang baru, bikinlah sendiri, jangan selalu beli ya teman-teman. Dan kalau kita bisa buat tanaman, bisa berkebunlah sendiri. Terus yang ketujuh, memprioritaskan dana antisipasi. Nah, ini tujuannya agar nanti di masa depan kita punya tabungan. Jadi setelah dibuat budget, kita juga harus mempersiapkan dana antisipasinya ya teman-teman. Jangan hanya pengeluaran setiap harinya saja. Dan yang kedelapan, carilah penghasilan tambahan. Sebagai ibu rumah tangga pasti kalau kita hanya mengandalkan uang suami, apalagi dengan kenaikan kebutuhan pokok sekarang yang setiap hari kadang naik kadang turun, itu tidak pasti, sehingga lebih baik kita ada tambahan ya teman-teman. Kita bisa jual apa di rumah, kita bisa jadi afiliator Shopee atau TikTok, atau mungkin kita jadi reseller apa. Carilah sesuatu yang tidak menyusahkan kita tapi bisa mendapatkan penghasilan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu yang melakukan frugal living ini juga ada manfaatnya ya teman-teman, banyak banget manfaatnya. Yang pertama itu kita bisa hidup lebih hemat karena hanya membeli barang yang dibutuhkan saja, dan selain itu kita juga bisa menyimpan lebih banyak uang. Nah, ini tujuannya apa sih uang disimpan? Pasti banyak banget ya teman-teman. Nanti ke depan kita tidak akan pernah tahu bagaimana kehidupan kita. Jadi emang kita harus punya tabungan, kita harus punya simpanan uang agar nantinya bisa menghandle di saat kita emang perlu, saat kita butuh uang ya teman-teman. Nah, terus yang ketiga, manfaat dari frugal living ini adalah bagus untuk lingkungan sekitar ya, karena semakin sedikit barang yang kita beli, maka barang tidak terpakai kita jadi tidak banyak banget, sehingga ini tentu bagus karena tidak ada barang yang akan berakhir di tempat pembuangan ya teman-teman. Sayanginlah lingkungan kita sebaik mungkin. Terima kasih teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.